Wow, luar biasa. Hanya satu kata untuk PKB, dahsyat. Pada sahabat saya, Gus Muhaimin. Dia memang bukan lelaki biasa. Kita harus angkat topi karena beliau berhasil membawa PKB bertransformasi jadi partai modern, partai milenial yang tetap tidak meninggalkan jati dirinya sebagai Nahdien. Keberhasilan yang dicapai oleh Gus Muhaimin ini adalah keberhasilan para kiai, buyai, para ulama yang telah mengkader Gus Muhaimin menjadi tokoh yang dahsyat luar biasa hari ini. Memang nasib belum berpihak. Tapi mari kita berdoa. Semoga 2029 menjadi milik PKB. Semoga Gus Muhaimin tidak hanya jadi cawapres lagi, tetapi jadi capres. Amin. Masya Allah. Saya yakin dan percaya kalau seluruh Nahdien kompak, jadilah dia. Siap? Ya. PKB mana suaranya? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya muliakan para kiai, para tokoh yang menghadiri acara khusus pada malam hari ini. Terlebih lagi secara khusus adalah kepada Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin. Saya memiliki subjektivitas tersendiri kepada Gus Muhaimin ini, karena memang hubungan yang sudah berjalan dari puluhan tahun. Jadi melihat progres perjalanan dari tahapan demi tahapan yang dilalui, malam hari ini saya harus katakan, Gus Muhaimin sudah jauh melangkahi kemajuan apa yang saya capai. Dan itu artinya tentu sejalan juga dengan perkembangan PKB sebagai institusi partai politik di bawah kepemimpinannya. Selalu dia. Wajar saja kalau memang yang lebih senior, lebih sedikit saja di atas PKB. Itu hanya faktor kodrati. Pemilu yang lalu, cuma lebih satu kursi. Sama-sama ada kenaikan. Pemilu baru ini juga satu kursi. Nah, ini menandakan Nasdem dan PKB tidak boleh berpisah kemanapun juga. Amin, 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 amin. Jadi di sini saya juga melihat begitu hebat diatur suasana protokoler tempat duduk yang ada. Ketua Umum PKB di tengah, yang senior sebelah kanan, tokoh yang luar biasa, Bung Dasko, kita berikan tepuk tangan, ada di sebelah kiri. Nah, khusus untuk Bung Dasko ini, saya perlu nyatakan di tempat ini, inilah tokoh the rising star kita ke depan.
Ya, mudah-mudahan dengan kolaborasi, ya, sinergisitas yang terjadi, komunikasi yang tidak kaku, komunikasi yang cair, komunikasi yang membuka wawasan, itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Indonesia membutuhkan kita dalam suasana kebatinan yang semakin dekat satu sama lain, bukan sebaliknya. Indonesia membutuhkan. Betapa pentingnya komunikasi politik ini harus berjalan secara cair, tidak kaku, dan tidak mau menang sendiri. Indonesia membutuhkan ini. Dan di bawah daripada hasil Pilpres yang telah kita lalui bersama, terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru, yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan ini akan dilantik, diambil sumpah. Seluruh doa dan harapan kita jelas menginginkan progres yang lebih baik dari apa yang kita telah miliki selama ini. Maka pada harlah PKB yang ke-26 ini sekaligus menkernas dari lubuk hati saya yang paling mendalam untuk dan atas nama seluruh keluarga besar Nasdem. Jayalah PKB. Selamat pada saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan selamat hari ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-26. Dirgahayu PKB. Semoga jaya selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya berada di luar negeri untuk memenuhi undangan beberapa kepala negara asing dan juga mewakili Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Untuk itu, saya utus beberapa pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya mewakili saya. Sekali lagi, semoga PKB selalu setia pada bangsa dan rakyat Indonesia, selalu berbakti, selalu membela kepentingan nasional bangsa Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu PKB. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Muhaimin Iskandar, Bang Surya Paloh, para ketua umum yang hadir pada hari ini, para alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mewakili Pak Prabowo yang sedianya harus hadir, tetapi kemudian ditugaskan oleh Presiden untuk mewakili dalam satu acara di luar negeri, sehingga pada hari ini saya dan rekan-rekan dari Partai Gerindra yang diwajibkan oleh Pak Prabowo untuk tidak bisa harus hadir untuk menghadiri acara yang meriah pada saat hari ini. Dan saya tidak akan berpanjang lebar bahwa memang seperti yang tadi sudah disampaikan, kepiawaian Gus Muhaimin ini sudah tidak bisa diragukan lagi dalam menahkodai PKB dari masa ke masa hingga saat ini. Tapi ini belum puncaknya, nanti. Tadi Mas Bambang bilang ada waktunya nanti PKB akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu saya hanya mengutip tadi yang Bang Surya Paloh sudah sampaikan, bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu ke depan
PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas HUT PKB yang ke-26, semoga makin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan Ketua Umum DPP PKB Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI beserta seluruh jajaran, mohon maaf saya tidak disebutkan satu persatu, juga pimpinan MPR dan DPR RI, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, para pimpinan partai politik dan juga para kiai, ibu-ibu nyai yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi saya dan sekaligus sebuah kebahagiaan bisa hadir dalam acara Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa. Ini terungkap dalam sebuah pantun yang saya buat, sungguh indah permadani, dibeli dari pondok cabe. Sungguh bahagia hati ini hadir di Harlah dan Mukernas PKB. Tentu saya apresiasi bahwa 26 tahun Partai Kebangkitan Bangsa sudah memberikan kiprah nyata, bukan hanya sekedar di legislatif, tetapi juga di eksekutif, karena memang sedemikian banyak diberi peran-peran kementerian, sehingga bisa terlihat betul apa yang telah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Dan itu yang kemudian membawa partai ini alhamdulillah pada 2024 ini bisa mencapai raihan yang terbaik. Selamat Gus. Mudah-mudahan semakin pemilu ke depan juga semakin meningkat. Cuma jaraknya dengan PKS jangan jauh-jauh lah Gus. Kalau PKB 100, PKS 99 gitu Gus. Dan menjadi sebuah kesyukuran bagi partai PKS bisa membersamai pada saat Pilpres 2024 yang lalu. Saya kira ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi PKS, karena alhamdulillah dengan demikian stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap PKS alhamdulillah bisa hilang. Inilah kehebatan Gus Ami dan PKB. Tentu kami menyadari bahwa kolaborasi yang sudah dibangun ini kiranya jangan berhenti sampai pemilu atau pilpres saja, tapi kiranya kita akan bangun juga pada kesempatan yang akan datang. Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Ami untuk menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia, kiranya di 2024 di Pilkada kelak, insya Allah bisa bersama-sama Gus. Hanya saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus, dari Bekasi naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Mohon izin Pak Dasko, kita
nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Karena memang membangun negeri kita yang kita cintai yang sedemikian besar, untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja. Karena para kiai mengajarkan pada saya dalam untaian syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu, akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Makanya di Bang Surya, Gus Ami ini juga rupanya takut. Makanya tempat duduk saya dipisahkan sebelah sana. Iya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan dalam Harlah 26 Partai Kebangkitan Bangsa insya Allah akan membuat negeri ini bisa bangkit kembali dengan suasana kebersamaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat Gus atas Harlah dan Mukernas tahun 2024 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para al-mukarram, para kiai, guru-guru kami semua, dan mohon maaf tidak sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Dr. Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Pak Ketua Harian Partai Gerindra, Bang Surya Paloh, dan semua tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini, yang mohon izin, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya sampaikan selamat untuk Partai Kebangkitan Bangsa, selamat milad yang ke-26. Semoga Partai Kebangkitan Bangsa terus istiqomah, konsisten untuk memperjuangkan umat. Sungguh luar biasa dan memang Cak Imin adalah tokoh yang fenomenal. Semua karir politiknya selalu berhasil dan sudah melewati beberapa jabatan yang sudah pernah diemban oleh beliau. Menteri sudah, Ketua Umum Partai sudah, Wakil Pimpinan DPR sudah, MPR dan Ketua Organisasi juga sudah. Calon Wakil Presiden sudah,
kalau calon presiden nanti masih nunggu 5 tahun lagi, ada satu yang belum, yaitu nyalon gubernur. Siapa tahu sukses untuk nyalon presiden kalau sudah melewati menjadi gubernur. Dan sungguh luar biasa keberhasilan Partai Kebangkitan Bangsa di bawah nahkoda Caimin. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan. Tadi mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Nasdem, jangan menang sendiri. Jangan lupa juga ada kakaknya. Dan karena kakak beradik ini juga lahir dari Nahdlatul Ulama, maka tadi yang disampaikan oleh Kiai Jajuli juga tidak boleh ditinggalkan. Walaupun kadang bersama, kadang menjengkelkan. Tapi insya Allah, kalau dengan saudara tua, dengan kakaknya, insya Allah tidak. Hanya memang saat ini kita sedang melalui janji Allah, bahwa segala sesuatu akan dipergulirkan. Insya Allah, saya doakan PKB, saudara muda kami, selalu sukses dalam mengemban, selalu istiqomah untuk memperjuangkan umat. Jangan lupa, saya tunggu kabarnya untuk nyalon gubernur. Karena beberapa waktu lalu sudah janji dengan saya, Cak, dukung ya Cak. Sekali lagi kepada segenap seluruh jajaran Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh Indonesia, selamat milad yang ke-26. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahumma fiq ila waqmi tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan para kiai, para ulama yang saya cintai dan saya taati, banyak sekali yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu kecuali yang paling sepuh, Kiai Manarul Hidayah dan Kiai Syihabuddin, juga Kiai Kafabih Makhrus Ali. Juga para kiai-kiai semua yang banyak sekali, ibu-nyai yang hadir yang saya muliakan. Tamu-tamu yang saya muliakan, para pimpinan, ketua umum partai-partai politik, para pimpinan lembaga tinggi negara, ketua MPR yang saya hormati, wakil ketua MPR, wakil ketua DPR, yang saya hormati Bang Surya Paloh, ketua umum Nasdem, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko yang saya banggakan dan kita hormati, Pak Presiden PKS, Pak Ahmad Saihu. Sudah benar tadi, kalau ngajak koalisi Jakarta memang harus diawali dengan izin Pak Dasko.
Yang saya hormati Bang Oso, luar biasa, terima kasih Bang Oso. Pak Ketum P3, kakak katanya P3 ini. Padahal kemarin saya sudah bilang sama beliau, pokoknya untuk kakak apapun kita berikan, yang penting kakaknya lolos. Udah saya berikan. Termasuk dapat berkah 1 kursi pun diambil, saya persilahkan. Tapi nggak tahu kok bisa begitu, saya nggak tahu. Ya, sama dengan yang disampaikan, nasib mesti kita tidak bisa ukur. Para pimpinan partai, Pak Sekjen Golkar, Pak Lutfitz, rekan saya di Wakil Ketua DPR, ini kelupaan ini dari tadi nggak disebut, Wakil Ketua DPR, Pak Rahmat Gobel, tepuk tangan untuk Pak Rahmat Gobel. Pak Basarah, Wakil Ketua PDI Perjuangan, Kiai kita, Kiai Hidayat Nur Wahid, dari pimpinan MPR, Pak Fadel Muhammad juga Wakil Ketua MPR, dan seluruh tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, pimpinan partai politik, para sekjen yang saya muliakan, kebahagiaan, rasa syukur, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, pimpinan-pimpinan fraksi, ada fraksi sekjen PKS, ada fraksi Golkar, ada fraksi-fraksi yang lain yang saya cintai, saya muliakan. Sungguh rasa syukur bahagia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas nama PKB, rasa hormat, cinta, dan tentu saja doa semoga semuanya sehat walafiat. Saya lupa Pak Yandri, Wakil Ketua MPR RI, meskipun beda pendapat soal pansus tapi ya samalah. Pokoknya DPR itu beda pendapat biasa, kompak. Yang saya banggakan, ini lupa disebut guru saya yang mendidik saya, yaitu Mas Eros Jarot. Ini lupa nggak disebut karena hari ini pakai kopiah. Jadi mungkin panitia mengira Habib dari mana, gitu. Pak Alawi atau yang lainnya gitu. Terima kasih Mas Eros. Jadi saya ini punya guru 2, satu Mas Eros, satu Pak Surya Paloh, soal media dan soal tulis menulis, alumni Gondang Dia. Terima kasih atas kehadiran para senior, para sesepuh, para kiai, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat dari berbagai daerah dan juga sahabat-sahabat pengurus PKB yang mengikuti secara online di seluruh Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, saya ucapkan selamat hari lahir PKB kepada seluruh kader-kader di seluruh Indonesia, baik yang hadir di Jakarta maupun yang mengikuti secara virtual, terutama Ketua DPC, Ketua PAC, Ketua Ranting, Ketua kelompok masyarakat yang telah bekerja keras memberikan kontribusi bagi pemilu 2024. Rasa hormat, bangga, dan syukur atas prestasi yang telah sahabat-sahabat pengurus berikan kepada perjuangan untuk mewujudkan PKB yang kuat, yang kokoh, yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih terkhusus Kiai Imam Jazuli yang 7 tahun gak pernah keluar pesantren. Hari ini hadiah spesial buat saya. Berkenan rawuh hadir di sini. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono gampang. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sekali lagi rasa syukur, bahagia, diiringi rasa bangga yang luar biasa
atas seluruh hadirin hadirat yang mengikuti harlah yang ke-26 ini. Terima kasih menyediakan waktu sampai malam larut jam 10 sehingga alhamdulillah bisa meriah persaudaraan kebersamaan ini, dan ini bagian dari kekuatan Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Amin. Saya hanya menambah sedikit saja, kita sedang di persimpangan jalan. Suasana global yang sulit, ekonomi kita dihadapkan pada dilema-dilema realitas global dan realitas nasional serta lokal. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersatu padu untuk bahu-membahu menyelamatkan ekonomi dan menyongsong Indonesia yang makmur, yang adil dan sejahtera. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko, semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo di masa yang akan datang. PKS don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS Pak Dasko untuk bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Ekonominya sulit, keadaan tidak semudah yang kita bayangkan. Ini semua menjadi kita sadar, saatnya momentum ini di tengah berbagai kesulitan global dan lokal serta nasional. Kita jadikan momentum bahwa pada dasarnya ketundukan kita pada pasar itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah. Kita kurang apa? Semua permintaan pasar ekonomi kita berikan semuanya agar ekonomi kita bisa bertahan dengan baik. Sudah kita berikan. Semuanya kita sudah berikan. Agar apa? Agar kita tetap eksis. Alhamdulillah kita masih eksis dan bisa bertahan pertumbuhan ekonominya. Selamat kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Ekonomi kita tetap bertahan dengan sangat amat membanggakan. Tapi di sisi yang lain kita mengalami masalah yang keropos, yang sulit kita hadapi. Tantangan dan sulitnya keadaan yang kita rasakan hari ini. Pengangguran semakin banyak, kesempatan kerja juga semakin sulit. Kemarin di DPR dibuka peluang itu PNS di DPR bersama-sama, tentu calon ASN dari berbagai kementerian itu yang bisa masuk cuma sekitar berapa? 40-an atau berapa itu, yang daftar 20 ribuan. Saking sulitnya akses pekerjaan. Itu tantangan yang ada di depan mata. Mari kita jadikan momentum kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini untuk kita cari jalan keluar yang paling mendasar. Apa itu? Kita bangun sistem ekonomi baru yang lebih adil dan beradab bagi kemajuan ekonomi nasional kita. Mari kita kembali kepada fondasi ideologi bangsa kita, Pancasila. Insya Allah kalau ekonomi kita merujuk pada ideologi yang kita miliki, insya Allah kita bisa menyelamatkan ekonomi nasional kita menghadapi seluruh tantangan zaman dan keadaan di masa-masa yang akan datang. Saya yakin Allah telah mentakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang, dan ini sudah pilihan terbaik. Namanya kalah itu biasa dalam sebuah persaingan Pak Dasko. Tapi saya terima kasih Bang Surya Paloh, saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024 karena detik-detik terakhir saya bersama Bang Surya Paloh menyusun koalisi yang alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi di 2024 yang akan datang. Kalau istilah NU-nya kita bersyukur, saya pribadi bersyukur, PKB bersyukur, setidaknya minimal kita telah melaksanakan kewajiban kifayah sebagai partai politik dalam memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat. Ini menjadi fondasi demokrasi kita di masa yang akan datang. Hadirin hadirin sekalian, saya mohon maaf tidak bisa berpanjang kata, berpanjang lebar, tapi satu hal bahwa kebersamaan ini harus terus kita jaga agar Indonesia bisa eksis dan selamat dari berbagai tantangan yang sulit di masa-masa yang akan datang. Amin. PKB sangat berterima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat, seluruh partner kerja, seluruh bagian dari kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan
yang telah menjadi partner perjuangan hingga hari ini. 26 tahun telah membuktikan bahwa kita bersama-sama menjadi bagian solusi kehidupan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan ini atas nama PKB mengucapkan terima kasih, rasa hormat, dan diikuti ucapan mohon maaf apabila kebersamaan di dalam perjuangan ini terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh PKB. Terima kasih sekali lagi, semoga semua sukses, sehat walafiat, dan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.